Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah pada pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk memberi kita berbagai macam karunia dan nikmat sehingga pada pagi hari ini kita bisa kembali menegakkan salah satu kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat subuh berjamaah. Dan kemudian dilanjutkan dengan kajian subuh Ahad pagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat semua amal ibadah yang sudah kita lakukan sejak kita bangun tidur tadi dan menjadi pemberat timbangan kita di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pada pagi hari ini secara khusus kita kembali mengkaji perjalanan kehidupan beliau, di mana kita semua berupaya untuk mengulik dan mengorek, menyingkap hal-hal yang mungkin tidak banyak terbahas dari peri kehidupan beliau. Sudah pasti ada banyak pelajaran, sudah pasti ada banyak hikmah, sudah pasti ada banyak inspirasi yang dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena sebagaimana kita sudah sering ulang-ulang bahwa satu-satunya kehidupan seseorang, satu-satunya cerita tentang kehidupan seorang manusia yang disingkap begitu rupa hanyalah kehidupan Nabi Muhammad SAW. Tidak ada satupun manusia di atas muka bumi ini yang kehidupannya mulai dari lahirnya sampai wafatnya disingkap dan dibuka sedemikian rupa. Dan semakin disingkap dan dibuka sedemikian rupa, maka yang semakin terbuka adalah kesempurnaan, keindahan, dan keteladanan yang tidak ada tepinya, keteladanan yang tidak ada habis-habisnya. Berbeda halnya dengan kehidupan manusia yang lain, seperti kita-kita ini atau mungkin orang-orang lain yang telah mendahului kita. Kehidupan manusia selain Nabi Muhammad SAW adalah kehidupan yang ada mungkin kekurangan-kekurangan yang atau aib-aib yang harus ditutup, sehingga kemudian yang ditampilkan hanya yang baik-baik saja agar menjadi teladan bagi orang-orang yang hidup kemudian. Berbeda halnya dengan kehidupan Nabi Muhammad SAW. Semakin kita singkap, semakin kita buka, semakin kita gali, ada banyak keteladanan-keteladanan yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak-bapak sekalian, saudara sekalian, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kembali melanjutkan pembelajaran kita terhadap sirah nabawiyah, di mana kita sampai pada fase pasca perang Uhud, di mana Rasulullah SAW itu dan para sahabatnya dihadapkan pada situasi kekalahan dan kelemahan. Dari kekalahan dan kelemahan ini, sebagaimana kita sudah bahas panjang lebar pada pengajian-pengajian yang lalu, adalah disebabkan karena ketidaktaatan
sebagian kaum muslimin terhadap perintah pemimpin mereka, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pasca perang Uhud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kita sudah singgung pada pengajian beberapa waktu yang lalu, pasca perang Uhud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah berpangku tangan kemudian menangisi dan kemudian sekedar duduk kemudian menangisi kekalahan dan kelemahan kaum muslimin. Namun begitu sampai di Madinah, esok harinya langsung berangkat untuk peperangan Hamra'ul Asad. Jadi tidak menunggu beberapa lama atau mungkin menangisi situasi, namun Rasulullah SAW mengerti bahwa situasi kejiwaan para sahabat ini harus dijaga, dipelihara dan terus dibangkitkan. Dan karena itu kemudian langsung diajak berangkat kembali menuju peperangan Hamra'ul Asad seiring dengan keinginan Nabi Muhammad SAW untuk mencegah terjadinya serangan lanjutan dari pihak orang-orang kafir Quraisy. Meskipun sampai di Hamra'ul Asad, Hamra'ul Asad itu posisi antara Mekah dan Madinah ya. Sampai di Hamra'ul Asad tidak terjadi peperangan dan kondisi para sahabatnya masih dalam keadaan terluka, masih dalam keadaan sisa-sisa perang yang baru saja selesai. Mereka kehilangan sebagian kerabatnya, anaknya, orang tuanya. Namun Rasulullah SAW berhasil dan mampu untuk menjaga stabilitas keimanan mereka sehingga tidak tenggelam dalam kesedihan atau penyesalan yang berlarut-larut. Rasulullah SAW menjaga semangat mereka, dan secara khusus Allah Subhanahu wa taala menurunkan beberapa ayat dalam surat Ali Imran yang memuji kondisi para sahabat yang ikut berangkat ke Hamra'ul Asad meskipun dalam keadaan masih bau darah, masih luka-luka, masih tusukan-tusukan itu masih basah ya. Masih mengalami kesedihan akibat kehilangan sebagian sanak saudara dan sahabat mereka. Secara khusus Allah Ta'ala dalam surat Ali Imran memuji mereka dengan ungkapan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina istajabu lillahi war rasuli min ba'di ma asabahumul qarh lilladzina ahsanu minhum wattaqau ajrun 'adzim. Dan orang-orang yang menyambut seruan Allah dan Rasulnya setelah baru saja mereka terkena luka-luka. Ini surat Al-Imran ayat 172 ya, sampai 174. Dan orang-orang yang menyambut seruan Allah dan Rasulnya setelah mereka baru saja mengalami luka-luka, lilladzina ahsanu minhum wattaqau ajrun 'adzim. Dan bagi orang-orang yang berbuat baik dan bertakwa dari kalangan mereka ada ganjaran dan pahala yang sangat besar. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana. Mereka adalah orang-orang yang diserukan kepada mereka, sesungguhnya orang-orang Quraisy itu, orang-orang musuh-musuh itu telah berhimpun mempersiapkan diri untuk menyerang kalian lagi. Maka berhati-hatilah terhadap mereka, fazadahum imana. Ya, adanya berita tentang ancaman serangan lanjutan tidaklah menambahkan apapun pada diri mereka kecuali keimanan. Dan mereka berkata, wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Mereka berkata, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ini ungkapan yang saat ini mungkin sudah populer ya, jadi ungkapan yang sudah familiar di telinga kita, sudah sering kita lantunkan, terutama dalam situasi-situasi genting dan darurat yang memerlukan memang betul-betul campur tangan Allah Subhanahu wa taala dan memerlukan dukungan dari Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallahu wa ni'mal wakil.
itu diucapkan oleh para sahabat yang berangkat ke Hamraul Asad. Jadi kita membayangkan bagaimana totalitas tawakalnya para sahabat yang berangkat ke Hamraul Asad. Ya, masih dalam keadaan lemah, terluka, kehilangan, sedih, ya merasa kalah. Rasulullah SAW langsung mengajak mereka berangkat, dan yang bertambah hanyalah iman, dan mereka berkata, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah. Hasbunallah itu artinya cukuplah Allah sebagai penolong kami, wa ni'mal wakil, dan dialah sebaik-baik pelindung dan penolong. Ya, itu ungkapan para sahabat. Kemudian fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su'u wattaba'u ridwanallah wallahu dzu fadlin 'adzim. Ya, sampai Hamraul Asad Allah Subhanahu wa taala berkehendak tidak terjadi konfrontasi langsung. Rupanya rencana sebagian orang-orang Quraisy ingin melancarkan serangan lanjutan itu enggak jadi. Akhirnya tidak terjadi konfrontasi langsung, dan kemudian mereka kembali dalam keadaan baik-baik saja. Fanqalabu bi ni'matin minallah, bahkan mendapatkan karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka dari serangan-serangan lanjutan. Nah, disinilah kemudian kita mengambil pelajaran penting bahwa bisa jadi Allah Subhanahu wa taala menguji kita itu pada saat-saat kita terlemah, pada saat-saat terlemah kita. Ya, pada saat-saat terlemah kita, saat-saat di mana kita merasa sudah tidak punya apa-apa lagi, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala meminta kita untuk berkorban lagi. Untuk berkorban lagi, untuk menunjukkan cinta dan pembelaan kita kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Justru di saat-saat lemah, kita merasa tidak punya apa-apa, tidak mampu, ya, Allah Subhanahu wa taala meminta bukti dari kita lagi. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika meminta bukti semata-mata menguji sejauh mana totalitas tawakal kita dalam keadaan lemah. Apakah kita meminta perlindungan dan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Nyatanya dalam kisah ini tidak terjadi konfrontasi, tidak terjadi peperangan. Jadi yang penting berangkat dulu, sampai sana nggak jadi. Bukan berarti gimana sih ini udah nyampe terus nggak jadi. Tidak ada sahabat yang bilang bagaimana ini kok nggak jadi, kita udah capek-capek kemarin baru kita perang, begitu disuruh berangkat lagi ternyata nggak jadi perangnya. Tidak ada ungkapan begitu. Tidak ada ungkapan begitu. Dari sini mungkin kita dapat ambil pelajaran. Disitulah cara Allah Subhanahu wa taala menguji kualitas iman seseorang. Menguji kita di saat-saat kita tidak punya apa-apa secara materi, maksud saya. Tidak punya hal-hal yang bisa mendukung dan mensupport kita secara materi. Bagaimana totalitas tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sulit. Lanjut ke peristiwa berikutnya. Rasulullah SAW dan para sahabatnya masuk ke tahun keempat Hijriyah. Ya, tahun 4 Hijriyah. Berarti tahun keempat setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Rasulullah SAW mengerti bahwa kekalahan pada perang Uhud itu membawa opini yang kurang baik terhadap kaum muslimin. Jadi yang namanya perang itu kan di zaman itu adalah simbol, ya, simbol kejayaan dan keperkasaan sebuah kaum atau sebuah golongan. Jadi kalau satu kaum atau satu golongan itu menang perang, maka langsung tersebar ke seluruh penjuru Jazirah Arab dan wilayah sekitarnya bahwa kaum ini atau golongan ini
perlu ditakuti, perlu diwaspadai. Kalau dia memiliki kemenangan atau mendapatkan kemenangan. Tapi kalau kemudian kalah, maka tersebar juga bahwa kaum ini atau golongan ini mudah untuk dikalahkan dan dilibas. Mudah untuk dikalahkan dan dilibas dan tidak perlu diwaspadai. Seperti itu. Itu efek psikologis bagi orang-orang sekitar. Dan efek psikologis bagi internal kaum muslimin adalah melemahnya semangat juang. Kemarin kita udah kalah, udahlah gak usah maju lagi. Kemarin kita udah kalah, udahlah kita gak usah bertempur lagi. Begitu. Rasulullah SAW sangat mengerti tentang situasi ini. Diceritakan bahwa faqad zalat haibatuhum 'anin nufus, wibawa mereka mulai pudar. Wibawa kaum muslimin di kalangan orang-orang sekitar mereka, kaum-kaum sekitar mereka mulai pudar. Wa tama'at bihimul qabail. Kabilah-kabilah sekitar Madinah itu mulai punya ambisi untuk mengalahkan dan menaklukkan kaum muslimin, menyerang kaum muslimin. Ya. Kemudian wa kashafahumul yahudu wal munafiquna bima kanu yudmirunahu minal adawati wal bughd. Orang-orang Yahudi dan orang munafik itu mulai semakin menampakkan makar dan permusuhan mereka terhadap kaum muslimin. Orang Yahudi dan munafik kan tetangga kaum muslimin di Madinah, yang sebelumnya masih takut-takut karena pas perang Badar mereka menang, kaum muslimin itu menang. Begitu kalah perang Uhud, begitu mengalami kekalahan pada perang Uhud, orang-orang Yahudi dan munafik ini mulai menampakkan makar dan permusuhan mereka. Mulai menampakkan makar dan permusuhan mereka. Ya. Dan mereka mulai menghembuskan api perpecahan, dan melakukan upaya-upaya infiltrasi, penyusupan terhadap saf kaum muslimin agar ada orang-orang yang mudah terhasut, agar ada orang-orang yang mudah dihasut sehingga tidak lagi percaya kepada Rasulullah SAW. Nah, benar kan apa yang aku bilang? Kira-kira begitu. Orang-orang Yahudi, tokoh-tokoh Yahudi dan tokoh-tokoh munafik itu bilang ke orang-orang yang lemah imannya, benar kan? Kalau kamu ikut perang membela Muhammad, begitu akibatnya. Begitu akibatnya. Ya. Ini nampak kasakusuk ini atau gerakan-gerakan untuk mulai menghancurkan kaum muslimin dan Rasulullah SAW mulai muncul dari beberapa kabilah di sekitar Madinah yang mereka itu bersiap-siap untuk menyerang Madinah, dan secara khusus Yahudi Bani Nadir. Ini mulai muncul gerakan-gerakan pengkhianatan dari kaum Yahudi. Kita sudah bahas, atau mungkin bapak-bapak sudah membahas pada pengajian yang sudah lampau, bahwa orang-orang Yahudi itu kan terikat perjanjian dengan Rasulullah SAW saat Rasulullah baru saja masuk ke kota Madinah. Nah, Yahudi atau Bani atau suku atau kabilah Yahudi yang pertama kali menunjukkan pengkhianatan adalah Bani Nadir. Bani Nadir. Karena itu kemudian tidak lama pasca perang Uhud, masuk tahun keempat Hijriah. Ya, perang Uhud itu kan bulan Syawal ya. Hamraul Asad itu masuk Dzulqa'dah. Begitu masuk Muharram dan Safar itu mulai mengirim ekspedisi militer. Ya, Rasulullah SAW itu mengerti tentang situasi sebelum situasi ini semakin
genting atau semakin berbahaya, Rasulullah SAW langsung mendahului situasi itu. Di antaranya adalah Rasulullah SAW mengirim 150 orang dari kalangan Muhajirin dan Ansar ke Bani Asad. Ya, ke Bani Asad. Ini terjadi atau pengiriman ekspedisi militer ini pada bulan Muharram tahun 4 Hijriah. Jadi kira-kira nggak nyampe, ya kira-kira 2 bulan lah setelah perang Uhud, langsung kirim ekspedisi 150 orang, ya, menuju Bani Asad bin Khuzaimah. Ya. Dan ekspedisi militer ini berhasil. Ekspedisi ini dipimpin oleh Abu Salamah Abdullah bin Abdul Asad Al-Makhzumi. Ekspedisi ini dipimpin oleh Abu Salamah. Nah, kenapa kita menyebut Abu Salamah di sini? Abu Salamah ini nggak lama setelah ekspedisi ini wafat, dan istrinya kemudian jandanya dinikahi oleh Rasulullah SAW yang namanya Ummu Salamah. Nah, jadi kalau kita suka dengar cerita istri Nabi Ummu Salamah, itu tadinya istrinya Abu Salamah yang merupakan pimpinan ekspedisi militer yang diutus oleh Rasulullah SAW untuk mengendalikan atau menaklukkan Bani Asad yang sudah mulai menunjukkan permusuhan dan pengkhianatan. Ya. Tidak lama setelah peperangan atau setelah ekspedisi militer itu, Abu Salamah wafat. Diceritakan dalam sirah, falamma dakhala Abu Salamah al-Madinah intafadha jurhuhu alladhi usiba bihi yauma Uhud. Setelah Abu Salamah kembali ke Madinah pasca ekspedisi militer itu, lukanya semakin parah. Jadi saat perang Uhud, Abu Salamah itu terluka. Jadi bayangin, saat perang Uhud terluka, lukanya berat, dan zaman itu kan belum ada pertolongan medis seperti sekarang. Kalau orang terluka bisa jadi kemudian semakin memburuk seiring waktu lukanya. Mungkin kalau sekarang ya sudah ada teknologi medis yang ya bagus, pengobatan dan seterusnya, sehingga luka itu kemudian bisa sembuh lebih cepat. Kalau ini tidak. Abu Salamah radhiyallahu anhu di perang Uhud itu terluka. 2 bulan setelah perang Uhud diutus Nabi memimpin ekspedisi militer membawa 150 orang. Pas balik ke Madinah, rupanya lukanya itu memburuk, sehingga kemudian beliau radhiyallahu anhu wafat. Ya, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Jumada al-Akhirah. Ya, pada tahun keempat Hijriah. Jadi kira-kira 3 bulan, ya, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Akhir, 4 bulan setelah memimpin ekspedisi militer itu Abu Salamah wafat. Ya. Abu Salamah wafat. Menjelang wafatnya atau saat-saat wafatnya Abu Salamah radhiyallahu anhu, ya, dalam sebuah hadis yang diceritakan oleh Ummu Salamah, istrinya yang kemudian dinikahi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mendatangi Abu Salamah yang saat itu sedang sakratul maut. Kemudian tidak lama Abu Salamah wafat dan matanya dalam keadaan terbuka. Mata Abu Salamah dalam keadaan terbuka. Rasulullah pun sallallahu alaihi wasallam menutup matanya atau memejamkan mata Abu Salamah, kemudian bersabda, "Innar ruha idza qubida tabi'ahu al-basar fadajja nasun min ahlihi." Sesungguhnya ruh itu saat dia diangkat, tabi'ahul basar, pandangan manusia itu mengikuti ruh saat dia dicabut. Makanya kemudian matanya ke atas terbuka.
Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tad'u ala anfusikum illa bi khair, fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Janganlah kalian, jadi ketika keluarga Abu Salamah menangis dengan wafatnya Abu Salamah, Rasulullah SAW mengatakan kepada keluarganya, janganlah kalian berdoa kecuali yang baik-baik saja. Sesungguhnya para malaikat mengaminkan apa yang kalian ucapkan. Lalu kemudian Rasulullah SAW berdoa untuk Abu Salamah sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan terhadap sahabatnya tersebut. Doa tersebut dikekalkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh istri Rasul Ummu Salamah yang juga sebelumnya adalah istri Abu Salamah. Doanya adalah Allahumma ighfir li Abi Salamah. Allahumma ighfir li Abi Salamah. Ya Allah, ampunilah Abu Salamah. Warfa' darajatahu fil mahdiyyin. Dan tinggikanlah derajatnya di kalangan orang-orang yang diberi petunjuk. Wakhlufhu fi aqibihi fil ghabirin. Ya. Dan gantikanlah ia dengan keturunan-keturunannya dari kalangan orang-orang yang datang kemudian. Waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin. Ampunilah kami dan ampunilah dia, wahai Rabb semesta alam. Wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fi. Dan lapangkanlah dan sinarilah kuburnya. Setelah ekspedisi militer Abu Salamah, setelah ekspedisi militer Abu Salamah, tidak lama setelah itu Rasulullah SAW juga mengirim ekspedisi yang dipimpin oleh Abdullah bin Unais. Dipimpin oleh Abdullah bin Unais. Untuk apa ekspedisi ini? Untuk menghukum dan membunuh Khalid bin Sufyan al-Hudhali. Untuk menghukum Khalid bin Sufyan al-Hudhali. Khalid bin Sufyan ini seorang kafir, seorang musuh dari kalangan kufar yang dimana Rasulullah SAW itu tahu bahwa Khalid sedang merencanakan dan mempersiapkan pasukan untuk menyerang kaum muslimin di Madinah. Rasulullah dapat wahyu dan kemudian mengutus ekspedisi militer untuk langsung memotong rencana itu dengan membunuh Khalid bin Sufyan terlebih dahulu. Kemudian tidak lama setelah peristiwa ekspedisi militer Abdullah bin Unais, dilanjutkan dengan ekspedisi militer Raji'. Inilah yang kemudian menjadi peristiwa yang cukup mengharukan dan begitu berbekas secara kejiwaan kepada Rasulullah SAW. Peristiwa Raji', peristiwa Raji'. Peristiwa Raji' ini awal mulanya adalah pengiriman ekspedisi militer. Dalam bahasa sirahnya adalah sariyah. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, kalau kita baca buku-buku sirah itu, ekspedisi militer atau peperangan itu ada dua istilah. Ada yang disebut sebagai ghazwah, ada yang disebut sebagai sariyah. Ghazwah, ada yang disebut sebagai ghazwah, ada yang disebut sebagai sariyah. Ghazwah itu adalah ekspedisi militer atau konfrontasi militer, perang bahasa gampangnya, yang dihadiri oleh Rasulullah SAW. Yang dihadiri oleh Rasulullah SAW. Sedangkan sariyah itu adalah ekspedisi militer yang tidak dihadiri oleh Rasulullah SAW. Jadi hanya mengutus sekelompok kecil dari kalangan sahabatnya. Jadi tidak mobilisasi besar-besaran, enggak. Tidak mobilisasi pasukan gede-gedean. Hanya mengutus beberapa puluh orang atau mungkin bahkan cuma segelintir orang. Mungkin 10 orang, 15, mungkin juga 100, 150. Tapi hanya sekelompok kecil
yang dipimpin oleh salah satu sahabatnya untuk menuntaskan misi-misi tertentu. Di antaranya tadi ekspedisi Abu Salamah, ekspedisi Abdullah bin Unais, kemudian ini ekspedisi Raji'. Jadi awal mula dari peristiwa Raji' ini adalah ekspedisi yang dari sekelompok pasukan yang diutus oleh Rasulullah SAW. Pemberangkatan ekspedisi militer ini terjadi pada bulan Safar. Pada bulan Safar tahun keempat Hijriah. Ya, jadi Muharram kirim ekspedisi Abu Salamah, Safar kirim ekspedisi Raji'. Diceritakan bahwa dalam Sahih Bukhari, ceritanya cukup detail dalam Sahih Bukhari ini. Jadi hadisnya sahih. Jadi diceritakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengutus ekspedisi militer tapi sifatnya rahasia. Maka dalam Sahih Bukhari disebutnya Rasulullah mengutus 12 ain. Ain itu artinya apa, Pak? Mata. Kalau ada pengulangan jadi mata, intel kira-kira gitu. Mata-mata. Jadi ain itu dalam bahasa Arab bisa berarti mata kita, bisa berarti mata-mata. Karena tugasnya adalah untuk melihat situasi dan kondisi musuh dan mengumpulkan informasi. Sebagaimana istilah ain juga dalam bahasa Arab berarti mata air, itu juga ain. Jadi ain itu dalam bahasa Arab ada 3 makna kurang lebih. Mata fisik, mata-mata orang yang diutus untuk mengumpulkan informasi. Dan kemudian mata air, sumber air itu juga ain. Rasulullah SAW mengutus 10, ya bukan 12 ya, 10 mata-mata. Dan menunjuk Asim bin Thabit al-Ansari, Asim bin Thabit al-Ansari sebagai pemimpin tim, sebagai ketua tim, sebagai pemimpin pasukan 10 orang mata-mata yang dalam misi rahasia ini. Asim bin Thabit ini seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang juga merupakan kakek dari Asim bin Umar bin Khattab. Jadi Umar tuh punya anak namanya Asim. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu punya anak namanya Asim bin Umar bin Khattab. Nah, Asim ini punya kakek dari jalur ibu namanya Asim bin Thabit ini yang jadi pemimpin pasukan peristiwa Raji'. Jadi dia kakek dari, jadi dia besannya kira-kira gitu ya. Dia besannya Umar bin Khattab. Gampangnya gitu. Ya. Kemudian hatta idza kanu bil haddati baina Usfan wa Makkah dzukiru li hayyin min Huzail yuqalu lahum Banu Lihyan. Saat mereka dalam perjalanan sampai di sebuah tempat namanya Haddah antara Usfan dan Mekah, jadi udah dekat Mekah. Jadi mereka itu diutus oleh Rasulullah SAW dari Madinah untuk mendekat ke Makkah untuk mengumpulkan informasi terkait dengan rencana kaum kafir Quraisy. Perjalanan mereka meskipun cuma sedikit 10 orang, perjalanan mereka itu diketahui oleh sebuah atau sekelompok kabilah yang bernama Banu Lihyan. Bani Lihyan. Ada yang membacanya Lihyan, ada yang membacanya Lahyan. Tapi yang populer adalah Lihyan. Ya. Akhirnya jadi ekspedisi militer yang sifatnya rahasia ini, ekspedisi mata-mata ini diketahui oleh Banu Lihyan yang merupakan kabilah yang masih kafir dan salah satu kabilah yang bersekutu dengan Quraisy. Yang bersekutu dengan Quraisy. Banu Lihyan
mengetahui adanya sekelompok orang yang berangkat secara rahasia ini, akhirnya mereka mengutus 100 orang. Jadi 10 orang ya dikejar oleh 100 orang. Dikejar oleh 100 orang, dan 100 orang ini berhasil menyusuri jejak perjalanan 10 orang ini. Ya. Bagaimana mereka berhasil menemukan dan mengetahui lokasi 10 orang sahabat Nabi ini? Pertama, mereka menyusuri jejak unta. Yang kedua, mereka berhasil menemukan butir-butir kurma yang jatuh. Butir-butir kurma yang jatuh yang baru selesai dimakan. Apa biji-bijinya itu maksud saya? Biji-bijinya itu. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka berkata, ini nih kurma Yathrib. Saat itu masih istilahnya Yathrib. Ini kurma Yathrib, bukan kurma Mekah. Jadi mungkin kalau bahasa kita sekarang, ini jeruk Medan deh, kira-kira gitu. Jadi orang dulu bisa bedain, ini kurma mana, kurma itu bisa bedain. Sampai sekarang juga beda-beda. Orang kalau yang ngerti dan hidup lama di sana ngerti. Ini kurma, kalau di Saudi itu kurma yang populer dari 2 provinsi. Satu Madinah, yang kedua Qasim. Qasim itu 400 kilo ke arah timur dari Madinah. Qasim. Atau 500 kilo kira-kira. Jadi 100 orang ini tahu, oh ini nih kita nggak punya nih. Ini nggak ada di Mekah kurma ini kurma Yathrib. Maka mereka pun berhasil menemukan rombongan 10 orang yang dipimpin oleh Asim bin Thabit tadi. Asim bin Thabit mengetahui bahwa mereka berhasil terkejar. Dan akhirnya mereka pun terkepung. Mereka terkepung. Ya. Terkepung. Lalu apa yang terjadi? Faqalu lahum inzilu fa'atu bi aydikum wa lakumul ahdu wal mitsaq alla naqtula minkum ahada. Banu Lihyan tadi yang 100 orang tadi membujuk supaya mereka itu mau turun dari tempat persembunyiannya. Jadi tempatnya itu di atas bukit, tapi berhasil dikepung dari segala arah. Turunlah kalian, kami berjanji, percayalah, kami berjanji, kami tidak akan membunuh kalian. Itu kata Bani Lihyan. Asim bin Thabit sebagai pemimpin pasukan berkata, ayyuhal qaum, wahai kaum, amma ana fala anzilu fi dhimmati kafir. Saya tidak akan mau turun dan saya tidak akan mau berada di bawah perlindungan orang kafir. Jadi apa? Izzahnya sebagai muslim itu tetap mencegah dan tetap menjaga beliau untuk tidak mau tunduk di bawah kendali orang kafir. Meskipun mungkin secara syariat sebenarnya kalau ada orang kafir yang memberi perlindungan terhadap kaum muslimin itu sah-sah saja. Tapi Asim bin Thabit radhiyallahu anhu, satu, beliau tidak percaya akan omongan orang kafir ini. Tidak percaya bahwa mereka tidak akan membunuh 10 orang ini. Kenapa? Karena kalau memang tidak mau membunuh, ngapain ngirim 100 orang? Berarti memang punya niat untuk membinasakan. Dan mereka bersenjata lengkap. 100 orang. Dan yang kedua alasannya adalah Asim bin Thabit merasa saya ini sebagai muslim lebih baik saya mati syahid dalam iman kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan saya aman tapi di bawah kendali orang kafir. Di bawah perlindungan orang kafir. Itu Asim bin Thabit. Lalu kemudian setelah mengucapkan itu Asim bin Thabit berkata, Allah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma akhbir anna nabiyyak. Ya Allah, beritahulah, sampaikanlah kabar tentang kami kepada nabimu.
Jadi ini udah sampai Usfan. Usfan itu udah dekat Mekah. Mungkin kira-kira 100 kiloan lah. Jadi sudah jauh dari Madinah. Sudah jauh. Jadi Asim berdoa kepada Allah, ya Allah sampaikanlah berita tentang kami yang saat ini sedang terjebak ini, sedang dikepung ini, sampaikan berita tentang kami kepada Nabi-Mu. Rasulullah SAW di Madinah langsung mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang terjadi pada mereka. Setelah berdoa seperti itu, diceritakan dalam Sahih Bukhari, faromauhum bin nabli faqatalu Asiman. Mereka pun akhirnya setelah mendengar kata-kata Asim dan doa Asim seperti itu, mereka pun akhirnya melontarkan anak panah kepada Asim dan sebagian sahabatnya yang menolak untuk tunduk seperti Asim. Kira-kira ada 7 orang. Dari 10 orang itu ada kira-kira 7 orang. Maka mereka semua pun terbunuh. Tersisa 3 orang yang akhirnya mau untuk turun dari tempat persembunyian itu, meskipun sudah terkepung. 3 orang ini adalah Khubayb bin Adi, ini para sahabat. Khubayb bin Adi, Zaid bin Dathinah, yang ketiga tidak disebut nama sahabatnya siapa. Ya. Kan tadinya orang-orang Banu Lihan ini kan menjanjikan kami tidak akan membunuh dan tidak akan melukai kalian. 3 orang ini akhirnya mau turun dengan asumsi percaya kepada integritas orang-orang Arab, bahwa mereka tidak akan berkhianat. 3 orang ini turun, para sahabat ini turun. Ya. Kalau bahasa kitanya sekarang husnuzon lah kira-kira gitu. Orang Arab itu mereka punya sifat, meskipun kafir, mereka punya sifat-sifat mulia. Di antaranya adalah menepati janji. Ya. Nah, dengan asumsi seperti itu, 3 orang ini turun dari tempat persembunyian mereka. Tetapi begitu 3 orang ini turun dan kemudian berhasil dipegang dan ditangkap oleh sekelompok Banu Lihyan ini, justru mereka diikat. Dan diikat dengan tali-tali busur mereka dan dideklarasikan sebagai tawanan. Ya. Orang ketiga yang tadi tidak disebut namanya dari kalangan 3 sahabat Nabi ini, ketika mereka diikat, orang ketiga ini bilang, hadza awwalul ghadr. Ini adalah bukti pengkhianatan pertama. Kalian tadi bilangnya kami tidak akan diapa-apakan, tidak akan dibunuh, tidak akan ditawan, tidak akan dibiarkan. Tapi kemudian begitu turun rupanya langsung diikat. Hadza awwalul ghadr. Ya. Kata orang ketiga ini, hadza awwalul ghadr wallahi la ashabukum. Ya. Demi Allah saya tidak akan mau ikut dengan kalian. Ya, innali bihaula'i uswah fajarraruhu wa alajuhu fa aba an yashabahum. Akhirnya orang ketiga ini diceritakan dalam riwayat yang lain, namanya adalah Abdullah bin Tariq al-Balawi. Ya. Orang ketiga ini akhirnya karena menolak untuk diikat, ya, kemudian diseret, akhirnya kemudian terbunuh. Sementara 2 orang sahabat yang tadi disebut namanya, yaitu Khubayb bin Adi dan Zaid bin Dathinah, kedua orang ini tidak melakukan perlawanan,
Tapi kemudian diikat dan dijadikan tawanan dan akhirnya dijual kepada Quraisy. Dijual kepada Quraisy. Kenapa dijual kepada Quraisy? Karena Banu Lihyan tahu bahwa dua orang ini adalah tokoh-tokoh yang pada perang Badar berhasil membunuh sebagian tokoh-tokoh kafir Quraisy. Jadi Quraisy ini masih menyimpan dendam. Dua orang ini akhirnya dijual kepada Quraisy oleh Banu Lihyan. Salah satu tokoh Quraisy yang dibunuh pada perang Badar, tokoh kafir Quraisy yang terbunuh perang Badar adalah Harith bin Amir. Harith bin Amir. Harith bin Amir ini dibunuh oleh Khubayb bin Adi. Khubayb bin Adi tadi, yang sahabat yang pertama tadi. Ya. Akhirnya dalam Sahih Bukhari ini diceritakan bagaimana sikap Khubayb bin Adi dalam tawanan keluarganya Harith yang dulu dibunuh pada perang Badar. Diceritakan dalam Sahih Bukhari di sini bahwa Khubayb bin Adi akhirnya dijadikan tawanan oleh keluarga Harith bin Amir. Ya. Dan mereka pun berencana untuk membunuhnya. Mereka berencana untuk membunuhnya. Dalam Sahih Bukhari diceritakan bahwa saat Khubayb bin Adi itu diikat dan ditawan dalam tawanan mereka, ya, Khubayb bin Adi itu tahu bahwa dia akan dieksekusi sebentar lagi. Dia tahu bahwa dia akan dieksekusi sebentar lagi. Khubayb bin Adi akhirnya mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri sebelum eksekusi matinya itu. Kemudian dia meminjam dalam rangka untuk mempersiapkan eksekusi itu, dia meminjam pisau. Meminjam pisau. Meminjam pisau untuk apa? Untuk bercukur. Jadi bersih-bersih. Bercukur. Di dalam tawanan itu dia masih bisa bersih-bersih dan dikasih oleh keluarga yang menawan dia, keluarga Harith bin Amir tadi. Saat dia bercukur itu ada seorang anak kecil dari keluarga Harith bin Amir itu yang bermain-main, ya, bermain dan masuk ke lokasi di mana Khubayb itu ditawan. Masuk ke lokasi di mana Khubayb bin Adi itu ditawan dan Khubayb sedang pegang pisau cukur. Kira-kira kalau orang itu punya niat dendam atau punya niat melarikan diri atau punya niat jahat, kira-kira apa yang dilakukan? Dia akan mencoba membebaskan diri dengan menyandera atau melukai anaknya. Ini pisau cukur. Dan ada anak kecil main-main masuk ke daerah ke lokasi di mana dia ditawan. Ya. Ibu dari anak kecil itu yang merupakan si ibu ini adalah putri dari Harith bin Amir yang dulu dibunuh oleh Khubayb ketika perang Badar. Ibu dari anak kecil itu masuk melihat anaknya sedang bermain-main bersama Khubayb. Panik si ibu itu. Karena dia melihat anaknya main sama Khubayb dan Khubayb sedang pegang pisau. Kaget dan panik. Dan kemudian memanggil keluarga-keluarganya yang lain. Melihat situasi itu, jadi diceritakan dalam Sahih Bukhari di sini, anak kecil itu sedang dipangku oleh Khubayb dan di tangan kanannya ada pisau. Jadi pangku lagi main-main. Di tangannya ada pisau. Melihat itu si ibu panik,
Lalu apa kata Khubayb melihat sikap ibu itu? Khubayb bilang, atakhshaina an aqtulahu. Kamu khawatir saya akan bunuh anakmu ini? Kamu khawatir? Ma kuntu li'af'ala dzalik. Enggak mungkin saya bunuh anak kamu. Saya tidak punya niat bunuh anak kamu. Ya. Lalu kemudian anaknya itu dikembalikan. Dengan pisaunya juga dikembalikan. Ya. Karena kan dia sudah selesai bercukur, ya. Anaknya dikembalikan kepada ibunya, pisaunya dikembalikan pada ibunya. Itu sikap Khubayb. Lalu apa kata si ibu itu? Wallahi ma ra'aitu asiran qattu khairan min Khubayb. Demi Allah, aku tidak pernah melihat ada tawanan yang lebih baik daripada Khubayb. Aku tidak pernah melihat ada tawanan yang lebih baik daripada Khubayb. Kemudian si ibu itu bersaksi. Ya, ibu si anak tadi yang merupakan dia adalah putri dari Harith bin Amir yang dulu dibunuh oleh Khubayb. Ibu tadi bersaksi, wallahi, demi Allah, aku mendapati Khubayb itu sedang makan setangkai anggur. Di tangannya ada setangkai anggur. Di tangannya ada setangkai anggur. Ya. Padahal saat itu kakinya dalam keadaan dirantai dengan besi. Dan di Mekah tidak ada buah-buahan seperti itu. Di Mekah tidak ada buah-buahan seperti itu. Jadi Khubayb dalam keadaan seperti itu, dia makan anggur. Dan si tuan rumahnya, bukan tuan rumah, yang menawannya tidak pernah ngasih makan itu. Dan di Mekah memang nggak ada buah itu. Wa kanat taqul, si ibu itu bilang, innahu la rizqun razaqahu Allahu Khubayban. Saya yakin itu adalah rezeki yang dikaruniakan Allah kepada Khubayb. Jadi ini kesaksian dari musuh. Kesaksian dari musuh. Kalau kita ingin mencari kesaksian yang jujur, itu cari kesaksian dari musuh. Kalau kesaksian dari teman mungkin bisa bias. Tapi kalau kesaksian dari musuh itu menunjukkan memang orang itu berintegritas. Betapa bagaimana pendidikan Rasulullah SAW kepada diri Khubayb itu begitu berbekas. Betul-betul menjaga akhlak dan integritas dia sebagai seorang muslim. Dia tidak akan memanfaatkan celah kelemahan seorang ibu dan anak yang sedang dalam penguasaannya untuk dijadikan alat untuk kabur misalnya atau mengancam si ibu. Dia tidak menggunakan itu. Itu kan integritas namanya. Jadi orang punya pendirian, punya sikap bahwa dia tidak akan melukai anak-anak dan tidak akan membuat seorang perempuan yang tidak berdaya secara psikologis untuk kepentingan dirinya. Kalau dia mau perang secara terbuka, secara jantan, sesama laki-laki, kira-kira begitu. Dia tidak akan memanfaatkan kelemahan seorang anak kecil dan kelemahan seorang ibu. Itu. Akhirnya tidak lama setelah itu Bani Haris tadi atau keluarga Haris tadi membawa Khubayb keluar dari batasan tanah haram di kota Mekah untuk diadakan eksekusi. Untuk diadakan eksekusi pembalasan kematian. Pembalasan atas kematian bapak mereka. Ketika mau dieksekusi, Khubayb bilang begini, "Da'uni usalli raka'atain." Beri saya kesempatan untuk sholat 2 rakaat. Jadi sebelum dieksekusi dia minta sholat 2 rakaat. Karena keluarga Haris ini tahu tentang akhlak dan integritas Khubayb, dikasih waktu akhirnya. Tapi yang namanya dendam aja kan. Maksudnya tetap eksekusi akan dilakukan.
Gitu. Mereka tidak memaafkan. Faqala, lalu kemudian mereka memberi kesempatan kepada Khubayb untuk melaksanakan salat 2 rakaat. Dan kemudian setelah salat Khubayb berkata, "Wallahi laula an tahsabu annama biya jaza'un lazidtu." Wallahi laula an tahsabu annama biya jaza'un lazidtu. Ya. Demi Allah, kalau bukan karena kalian melihat bahwa, kalau bukan karena kalian menyangka bahwa aku ini dalam keadaan panik, aku pasti akan sholat lebih banyak lagi. Jadi dia ingin mengatakan kepada musuh-musuhnya ini bahwa saya tidak panik. Saya sholat 2 rakaat ini untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya orang panik sholat terus gitu kan. Tapi Khubayb tidak. Jangan salah, kalian seakan-akan dia ingin mengatakan kepada orang-orang yang akan membunuh dan mengeksekusinya ini, saya baik-baik saja, saya nggak takut. Begitu kata Khubayb. Lalu setelah salat dan menjelang dieksekusi, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang diabadikan dalam hadis ini. Doanya adalah, Allahumma ahsihim adada waqtulhum badada wala tubqi minhum ahada. Ya Allah, sedikitkanlah jumlah mereka, kemudian binasakanlah mereka tanpa terkecuali, wala tubqi minhum ahada, dan jangan sisakan seorang pun dari mereka. Jadi itu doanya siapa? Khubayb. Jadi menjelang eksekusinya pun itu luar biasa optimismenya kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Lalu sebelum dipenggal, Khubayb bersyair. Jadi setelah berdoa, jadi sholat, berdoa yang tadi, setelah itu bersyair. Syairnya ini populer. Falastu ubali hina uqtalu muslima ala ayyi jambin kana lillahi masra'i wa dhalika fi dhatil ilahi wa in yasha yubarik ala awsali shilwin mumazza'i. Yang kurang lebih artinya adalah, aku tidak peduli dengan apapun selama aku terbunuh dalam keadaan muslim. Aku tidak peduli dengan apapun selama aku terbunuh dalam keadaan muslim. Ala ayyi jambin kana lillahi masra'i. Aku juga tidak peduli aku jatuh di atas sisi manapun dari badanku selama kematianku adalah untuk Allah. Wa dzalika fi dzatil ilah, semua itu untuk zat ilah Allah Subhanahu wa taala. Wa in yasha, dan jika Allah berkehendak, yubarik ala awsali shilwin mumazza'i, Allah akan memberkahi setiap tulang belulang dan daging-daging yang tercincang. Jadi dia tahu dia akan tereksekusi, dan mungkin perlakuan orang-orang kafir Quraisy pasca eksekusinya juga tidak akan manusiawi begitu. Tapi dia nggak peduli, dia bersyair, dan syair ini kemudian diabadikan oleh para ahli hadis dan menjadi syair para pejuang. Falastu ubali hina uqtalu muslima ala ayyi jambin kana lillahi masra'i. Aku tidak peduli dengan apapun selama aku terbunuh dalam keadaan muslim. Atas sisi apapun aku jatuh, di atas sisi badan manapun aku jatuh, selama kematianku adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Setelah dia bersyair seperti itu, dia pun dipenggal, ya. Dan dalam beberapa riwayat sirah yang lain, tidak disebutkan dalam Sahih Bukhari ya, Khubayb itu kemudian disalib.
dipancang. Disalib itu tidak mesti bentuk disalib begini. Dalam bahasa Arab dipancang di atas begitu. Ya. Cerita Khubaib yang mati syahid dibunuh setelah salat kemudian menjadi sunnah yang ditegaskan oleh Rasulullah SAW bahwa kalau ada orang yang mau dieksekusi oleh musuh disunnahkan untuk sholat 2 rakaat dulu. Jadi yang mempelopori sunnah itu adalah Khubaib bin Adi. Itu. Jadi Khubaib itu nggak nanya dulu sama Nabi, ya Rasulullah, nggak sempat kan nggak ketemu kan? Dia ini mau sholatnya sah atau enggak gitu, ada sunnahnya atau enggak. Khubaib bin Adi radhiyallahu anhu hanya berpegang kepada prinsip bahwa cara dia meminta pertolongan kepada Allah hanyalah melalui salat. Dan kemudian cerita ini sampai kepada Rasulullah SAW. Cerita ini sampai kepada Rasulullah SAW. Cerita tentang eksekusi ini dan kemudian bagaimana saat dia ditawan, itu kan tidak ada yang menyaksikan dari kalangan kaum muslimin. Gak ada. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengabarkan detik demi detik apa yang terjadi kepada Khubaib, ya, mengabarkan dan mewahyukannya kepada Rasulullah SAW. Dan kemudian peristiwa ini diabadikan sebagai bentuk heroisme, sikap heroik seorang Khubaib bin Adi. Dari sini kemudian kita dapat mengambil pelajaran bagaimana akhlak Khubaib bin Adi, bagaimana beliau radhiyallahu anhu selalu berprasangka baik meskipun kepada musuh, meskipun akhirnya dikibulin, dikhianati. Dan beliau meskipun sudah dikhianati tidak berkhianat kepada musuh. Kalau beliau mau membalas untuk berkhianat, bisa nggak? Bisa. Dengan cara apa? Membunuh anak kecil yang saat itu dalam pangkuannya. Beliau tidak membalasnya dengan pengkhianatan. Ya. Setelah pemenggalan Khubaib bin Adi radhiyallahu anhu, beberapa tokoh Quraisy, mengutus utusan untuk memastikan jenazah Asim bin Thabit, pemimpin pasukan ekspedisi yang 10 orang tadi. Jadi setelah pemenggalan Khubaib, Asim bin Thabit kan tadi terbunuh di Usfan tadi. Ya. Quraisy ingin memastikan Asim bin Thabit dan ingin memastikan dan mengambil kepala Asim bin Thabit untuk dijadikan bukti, diarak di tengah-tengah kaum kafir Quraisy. Saat mereka sampai pada tempat di mana terbunuhnya Asim bin Thabit, ya, mereka tidak menemukan jenazah dan jasad dan kepala Asim bin Thabit radhiyallahu anhu. Para ahli sejarah dan sirah mengatakan Allah Subhanahu wa taala menjaga jasad Asim bin Thabit dari jamahan tangan-tangan orang-orang kafir Quraisy. Demikian Bapak-bapak sekalian, saudara sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa cerita yang dapat kita petik dari peristiwa Raji'. Dan peristiwa ini bersama peristiwa setelahnya, ya, nanti akan kita ceritakan pada pertemuan yang akan datang. Peristiwa ini bersama peristiwa Bi'ru Ma'unah itu sampai kepada Rasulullah SAW dalam waktu yang bersamaan dan membuat Rasulullah itu sedih sekali, sedih bukan main, dan akhirnya berdoa kunut nazilah selama sebulan penuh, bukan sebulan penuh, 6 bulan. 6 bulan kunut nazilah, doanya adalah ya Allah hancurkanlah, menyebut suku-suku kabilah-kabilah yang membunuh para sahabat. Ya Allah hancurkanlah Banu Lihyan, Banu Ri'lin dan Banu Zakwan. Begitu. Jadi sedih sekali Rasulullah SAW. Baiklah Bapak sekalian rahmati Allah, kita cukupkan dulu sampai di sini.
ya kajian dan analisa pelajaran dari kisah pasca perang Uhud, secara khusus bagaimana Rasulullah SAW mengutus ekspedisi pasca perang Uhud, yang di antara ekspedisi tersebut adalah ekspedisi ke Rojiyah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada kekurangan, saya mohon maaf dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.